Amin. Itu yang pertama. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang kedua, di ayat 20 sampai dengan 21, saya akan bacakan sama saudara. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini, bahwa Allah mengutus Musa. Musa mengalami yang namanya tekanan hidup. Perhatikan dia dua dikatakan, lalu mereka berkata kepada keduanya. Siapa mereka itu? Bangsa Israel, dan mandur-mandur bangsa Israel berkata kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Di sana yang lebih luar biasa dikatakan, untuk itu engkau ingin membunuh kami. Jahat sekali bangsa ini. Padahal Musa dan Harun memiliki tujuan yang baik untuk membawa bangsa ini beribadah kepada Allah, keluar dari Mesir. Selaku Bapak Ibu dalam nama Yesus, Musa dan Harun difitnah oleh bangsa Israel. Kadang-kala Bapak Ibu, perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang lain. Kadang-kala tapi kita sadari bahwa kita sering fitnah orang. Kata fitnah, Bapak Ibu, saya pelajari bahwa fitnah itu berbicara tentang perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan masuk menjelekkan orang lain. Fitnah berbicara tentang dusta. Fitnah membuat pernyataan yang palsu yang merusak reputasi orang lain. Sebab itu jangan kita pernah fitnah orang lain, karena apa yang kita tabur maka kita akan tuai. Saya ingin tanya dulu buat saudara hari ini, jujur, siapa di sini yang pernah mengalami fitnah, bahkan juga pernah fitnah orang lain? Angkat tangannya. Oh puji Tuhan, saya berhadapan dengan jemaat yang begitu baik, tidak pernah memfitnah orang. Amin. Tanpa kita sadari, saudara, ini yang dialami seorang Musa. Dia bukan hanya mengalami tekanan hidup, tetapi Musa difitnah oleh bangsa Israel. Tahukah saudaraku bahwa orang yang suka fitnah, biasanya orang tersebut pernah tersakiti dan tidak mudah mengampuni. Dari pengalaman tersebut maka timbullah iri hati dalam hidupnya. Orang suka fitnah biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Sebab itu maka dia kecewa. Dia fitnah orang lain. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, bahwa Musa tidak pernah sakit hati. Bagaimana supaya kita bisa melawan fitnah? Hiduplah di dalam kasih. Alkitab sudah mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Katakan amin. Saudaraku Bapak Ibu dalam nama Yesus, dalam hidup ini alangkah baiknya bila kita lebih banyak mencari nilai-nilai persahabatan supaya hidup kita lebih diberkati daripada kita mencari musuh atau fitnah orang lain. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, Alkitab mengatakan bahwa salah satu 10 perintah Allah menulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 16, dia bilang begini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu fitnah. Kalau kita posisi sebagai Musa, ya, tentu Anda dan saya pasti tidak akan pernah kuat. Tetapi Musa, karena ada roh Allah dalam hidupnya, maka perhatikan baik Bapak Ibu, ya. Pertama kali tokoh yang paling terbesar membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, yaitu Musa.
Sekalipun Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Yang sampai kepada tanah Kanaan siapa? Yosua dan Kaleb. Tapi awal pertama kali Musa membawa keluar bangsa itu adalah Musa. Yang dipimpin Musa itu bangsa bukan ratusan tapi ribuan. Dan ini butuh tenaga, butuh pikiran yang begitu kuat sekali. Butuh kesabaran dari Tuhan. Tapi ini yang membuat Musa imannya diuji oleh Allah. Itu yang kedua. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir, saudara akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Tapi yang terakhir ada 30 poin lagi. Kita selesai jam 6 sore. Saudara kayaknya kurang semangat. Saya bilang begini, Pak Pendeta, saya mau pulang, saya mau arisan. Narik hari ini, narik hari ini, narik hari ini. Tapi gak apa-apa, Tuhan tahu isi hati saudara. Amin. Dari 30 poin kita rangkum tinggal 1 poin. Choose yang terakhir. Berarti kalau yang terakhir, kita akan segera pulang dan selesai. Yang terakhir, puji Tuhan. Ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saya undang pemusik. Saya akan bacakan sama saudara. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bahwa Musa kecewa kepada Allah. Perhatikan di sana dikatakan Bapak Ibu, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu ini dengan bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ada rasa kekecewaan Musa. Musa tidak terima ketika dia difitnah oleh bangsa Israel. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, setiap orang tentu pernah mengalami fitnah dalam hidupnya. Itu hal yang manusiawi. Setiap orang tentu pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Itu hal yang manusiawi. Kecewaan merupakan satu perasaan yang manusiawi, saudaraku. Kecewa membuat hidup seseorang benci dan kehilangan semangat, bahkan putus asa dalam kehidupannya. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, Bapak Ibu, Yesus yang secara ilahi 100% Allah dan 100% manusia. Yesus pernah juga mengalami kekecewaan kepada murid-muridnya. Baca Alkitab saudara baik-baik. Tetapi yang Yesus tidak mau lakukan adalah dia tidak mau berbuat dosa. Yesus pernah kecewa kepada Yudas. Yudas pernah mengkhianati Yesus. Yesus pernah kecewa kepada Petrus. Petrus pernah bilang kepada Yesus, aku akan setia mengiring engkau, Yesus. Tapi Alkitab saudara mengatakan bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus pernah kecewa kepada 3 muridnya, di mana ketika Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, Alkitab saudara mengatakan keringatnya seperti titik-titik darah. Setelah selesai dia berdoa, dia lihat ketiga muridnya sedang tertidur. Lalu Yesus bilang begini, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi kekecewaan Yesus tidak berlarut-larut dalam hidupnya, karena dia penuh kasih. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini kecewa kepada Allah karena
sehingga penyakitnya tidak disembuhkan karena doanya belum dijawab oleh Allah. Ada begitu banyak hari-hari ini orang Kristen kecewa kepada sesamanya, bahkan kecewa kepada suami atau istri dan anak-anaknya. Itu fakta, Bu, Pak. Tapi saya ingin memberitahu kepada saudara, jangan pernah kecewa. Amin. Kekecewaan saudara akan membuat saudara berlarut-larut dan tidak akan pernah fokus kepada Allah. Jangan pernah kecewa. Saya sebagai hamba Tuhan pun pernah mengalami kekecewaan. Saudara pun pernah mengalami kekecewaan. Tapi kekecewaan jangan sampai berlarut-larut. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, ini yang dialami oleh Musa. Musa bilang begini, ngapain kau utus aku Tuhan? Saya tidak pandai berbicara. Saya mengalami fitnahan dari bangsa itu. Cari orang lain saja. Dan pada akhirnya memang Musa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dia mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya ingin bertanya kepada saudara jujur hari ini, siapa di sini yang tidak pernah kecewa atau pernah kecewa? Angkat tangannya. Oh, kurang jelas. Siapa di sini saudara yang pernah kecewa? Ayo, yang pernah kecewa. Tinggi-tinggi. Berarti saya berhadapan dengan orang-orang kecewa. Pak, Bu, mengampuni. Jangan sakit hati. Amin. Rasanya kalau kita kecewa sama orang kita kasih, gitu ya kan? Dengar baik. Jangan sampai hati dan pikiranmu dikuasai oleh iblis. Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung kutuk penderitaan kita, menanggung beban penderitaan kita, supaya hari ini kita free di dalam kasih Tuhan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Saya simpulkan khotbah kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Musa diutus oleh Allah. Di bagian yang ketiga, yang pertama, Musa memperkenalkan nama Allah kepada Firaun. Yang kedua, Musa mengalami tekanan hidup. Yang ketiga, Musa kecewa kepada Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar.